Balik lagi sama gue Fadil sekarang di Zero Knowledge Podcast. Yang sekarang nggak podcast karena kita balik lagi bikin tier. Kalau kemarin udah bikin kalau kemarin udah nonton tier defensive tackle. Nah sekarang gue udah bilang kan kemarin ini tier posisi favorit gue, karena gue sangat suka banget nonton edge rusher mengejar QB, ngejar running back, lewatin OL dan lain-lain. Nah, jadi ini kalau lihat ini loh di foto-fotonya, akhirnya logo timnya lebih sedikit daripada kemarin ya, karena nggak perlu bingung lagi milih siapa. Nah, jadi untungnya cuma 4 yang logo tim. Nah, jadi udah kalau gitu sebelum mulai nih bareng lagi sama Oka dan Nuha di sini. Jadi langsung aja. Sebelum gue mulai bikin tiernya, jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload. Dan terima kasih banget, gue baru inget, terima kasih banget kita udah nyampe 2K subscribers. Let's go. Thank you banget buat support kalian. Bikin menambah motivasi dan semangat kita buat bawain NFL di Indonesia, supaya NFL bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Bah, gue lepotan banget. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita mulai. Edge rushers, tapi walaupun 2K subscribers ini ya, tetap subscribe biar kita bisa next 3K subscribers ya. Oke, amin. Udah. Amin. Dan jangan lupa klik lonceng sampai subscribe. Jadi udah kalau gitu kita mulai aja. Yang pertama ini deh, gak apa-apa dari kiri atas ya. Kiri atas apa dari kanan atas ya, enak ya? Kiri atas dong, kiri atas. Kiri atas. Kiri atas. Oke, kiri atas ya. Jadi ini, jadi ada ini nih pemain kemarin pengennya, gue maunya sekarang posisinya jadi linebacker, gue nggak mau jadi safety. Ya iyalah, lu lebih cocok di linebacker, nge-sack bisa, jaga passing sih bisa. Si punya coverage emang. Iya, si punya coverage emang. Nah ini nih, karena di Seahawks juga mau masukin Carlos Dunlap juga, gimana ya? Yang sacknya paling gede Jamal Adams udah ini, Jamal Adams dah. Nah, ini deh, gue mulai dari Nuhano. Jamal Adams lo taruh di mana? Jamal Adams ya. Ini kan safety ya, linebacker jadi-jadian. Iya, linebacker jadi-jadian. Emang Gimana ya, posisi safety, posisi di belakang gitu, tapi hobinya maju-maju mulu. Iya sih, emang kebantu banget gamenya. Cuman ya kalau misalnya dibandingin, maksudnya ini kan kita nilai linebacker ya, buat sekarang B dulu lah gitu. B aja dulu. Iya, B aja lah. Yang di B? Iya. Oh. Dan tapi itu lumayan. Kalau misalnya dia beneran B nih, apa enggak A nih? Kan di sacknya kan paling tinggi kemarin di Seahawks. Iya sih, paling tinggi. Cuman kan si punya coverage. Balik lagi. Oh iya. Ngeblitz oke lah kalau misalnya dipakai buat ngumpetin, oke. Cuman tugas ya, itu kalau misalnya membalikin ke posisi aslinya, dia kan safety ya. Harusnya bisa buat ya at least buat passing coverage lah, buat defense passing coverage. Ini sih punya. Jadi ya. Oke, berarti ini ya Jamal Adams di B. Kak nih, ini buat lu yang baru nonton jangan bingung ya. Jadi tuh di NFL itu ada 2 orang namanya Josh Allen. Josh Allen yang satu yang kemarin jadi QB termal kedua. Yang satu lagi nih Josh Allen tapi dia ngejar-ngejar QB. Ini Josh Allen-nya di Jaguars. Nah, Kak, lu Josh Allen dari mana? Dia tuh pas di draft kemarin 2019 itu hype-nya banyak banget sih. Ada yang bilang kalau dia salah satu prospek pass rush terbaik di draft itu, dan pas rookie season pun juga dia udah nunjukin kalau dia tuh pantas di draft top 10 waktu 2019. Tahun lalu tuh dia ada 10,5 sack di musim rookie-nya dia, which is itu dia waktu itu masuk kandidat of defensive rookie of the year juga. Tapi musim 2020 dia banyak kena cedera dan performanya setelah dia sembuh dari cedera tuh benar-benar beda dibandingkan tahun dia rookie. Dan dia kemarin tuh cuma 2,5 sack sama 2 tackle for loss, 11 QB hits, which is ya downgrade banget dibandingkan dia pas rookie. Kalau gue harus taruh tier untuk sekarang, gue akan masih taruh dia di B sih. Dia B. Dia pernah bagus, pernah
jadi kandidat defensive rookie of the year, tapi nggak tahu nih cederanya nih bakal berpengaruh buat dia di musim 2021 atau enggak. Jadi makanya gue taruh dia di B dulu. Masih muda, tenang aja. Dia masih banyak potensi lah. Oke. Gue next Bills. Kenapa gue logo Bills? Karena bingung juga mau naruh siapa ya. Karena kemarin itu Bills sih ada sack. Sacknya aja nggak ada yang nembus 5 kalau salah 5. Nggak nembus 6 malah 5,5 kalau salah paling tinggi ya. 5,5 kalau nggak salah. Nah, iya soalnya. Itu pass rusher-nya ini ada edge rusher-nya ada Jerry Hughes sama Mario Edison. Nah, karena mainnya 4-3 sesuai dari depth chart di ESPN ya. Tapi kemarin itu dapat Gregory Rousseau ya. Gregory Rousseau ya. Iya tuh. Iya betul, dapat Gregory Rousseau. Mungkin bakal menambah daya gebernya edge rusher-nya Bills, tapi gue taruh di C dulu deh karena emang mungkin bukan mungkin sih, sebenarnya Bills emang di defensive back-nya bagus. Inside linebacker-nya bagus, Tremaine ya kan? Iya. Tremaine Edmonds, cuman pass rusher-nya nggak ada. Jadi itu ya kalau menurut gue emang Bills buat pass coverage bagus ya. Cuman buat pass coverage bagus, cuman buat nge-pass rusher-nya buat ngejar QB-nya tuh si ada gitu. Makanya gue taruh di C. Si ada. Iya. Makanya mereka nge-draft Gregory Rousseau ya buat itu, buat betul. pass rush-nya mereka. Benar. Oke. Nah, next, ini Buccaneers. Kenapa gue taruh logo Buccaneers? Karena menurut gue Jason Pierre-Paul sama Shaquille Barrett itu seimbang menurut gue. Betul. Gue taruh logo tim. Nah, ya. Nih buat dua-duanya nih ya, berdua nih JPP sama Shaquille Barrett tuh taruh mana? JPP sama Shaquille Barrett langsung aja lah straight to the elite. Elite ya, Iya. Kenapa elite? Karena gampangnya salah satu faktor kenapa Buccaneers bisa juara Super Bowl adalah dua orang ini. Itu kemarin ketika SB55 lihat kan kerjanya gimana JPP sama Shaquille Barrett ngayam-ngayamin Mahomes sampai dia lari ke belakang. Itu udah menurut gue udah cukup jelas sih kenapa. Kalau misalnya dipilih salah satunya sih jujur gue nggak bisa ya, karena kalau disuruh milih Shaquille Barrett sama Jason Pierre-Paul, karena JPP walaupun udah ya hitungannya udah senior banget lah, veteran, udah tua, tapi masih jago mainnya. Dan kalau mungkin ada yang belum tahu ya, JPP itu jarinya hilang satu. Ya benar, karena insiden kembang api. Dua atau 2,5 gitu. Dua malah. 2 jari malah. Iya. Dan jadi ya udah langsung straight elite karena ya udah itu bukti nyatanya Super Bowl 55 udah itu aja. Oke, benar. Oke. Nah, Kak, Brian Burns, Panthers. Gue berani bilang dia akan masuk tier A. Untuk tier A, kenapa tier A? Karena dia itu perkembangannya benar-benar pesat banget kalau gue lihat dari dia itu seangkatan sama Josh Allen juga, sama-sama first round dari 2019, sorry. Dan kemarin tuh juga dia jadi salah satu inti dari defense-nya Panthers juga sih. Ya, walaupun ya defense-nya Panthers kemarin kan ya nggak terlalu bagus ya, mungkin karena banyakan yang masih muda. Ini kita udah sering bilang ini kalau misalkan kita lagi review dari gamenya Panthers. Kemarin tuh dia bikin 9 sack, 8 tackle for loss, 21 QB hits, yang sebagai pemain tahun kedua tuh itu step in the right direction lah. Itu langkah yang tepat buat dia. Jadi 2021 bisa jadi ini dia bakal jadi kandidat breakout player sih. Kalau misalkan breakout player ya. NFL punya award kayak NBA Most Improved Player ya, dia bisa jadi salah satu kandidat kalau gue lihat. Oke. Nah, next gua Frank Clark. Frank Clark ini gimana ya gue mau bilang ya? Bagus juga enggak, jelek juga enggak. Iya. Karena kemarin dia ya sebenarnya menurut gue gini ya. Sebenarnya itu menurut gue Frank Clark pindah ke Chiefs itu bakalan ngorbanin stats dia. Karena kan main pas di Seahawks itu musim terakhirnya dia 13 sack kan. Nah, pindah ke Chiefs 8 sack 2019. Kemarin cuma 6 sack. Jadi buat jadi edge rusher. Nah, menurut gue Frank Clark di C sih.
Masih di C karena di Chiefs itu yang paling efektif menurut gua buat buat ngejar buat nge-sack QB masih Chris Jones, tapi cuman kan Chris Jones di defensive tackle. Ya kan? Yep. Nah, Frank Clark kayak jadi kurang banget. Beda banget pas terakhir di Seahawks. Pas Seahawks sih beneran keren banget itu. Cuman pas masuk Chiefs ya jadi nurun gitu, makanya gue taruh di C gitu. Nah, Ya. Max Crosby X2 Max Crosby. Buat sekarang sih, walaupun musim lalu ini ya kayak kelihatan sebenarnya Max Crosby ini tuh bagus gitu. He could be unreliable player for Raiders gitu. Cuman gue kayak belum melihat secara ya potensial itu belum muncul banget Max Crosby ya, walaupun ada musim lalu. Tapi ya belum menjadi belum kayak menjadi kayak breakout itu belum sih menurut gue, bahkan mungkin di level B itu kayaknya belum cukup ya untuk saat ini. Jadi kayaknya gue taruh di C dulu deh Max Crosby. Taruh di C dulu. Iya. Kemarin itu Max Crosby bikin sacknya gak banyak juga ya kemarin. Gak banyak. Sebenarnya 7 ya. 7. Oke lah. Buat standar edge rusher sekarang sih kayaknya mediocre ya hitungannya. Ya, maksudnya kalau misalnya dibandingin sekarang ya ada Joey Bosa, ada TJ Watt, ada JJ Watt pada zaman yang monster kayak gitu sih ya. Standarnya makin tinggi ya defensive end. Standar makin tinggi sih. Kayaknya sekarang edge rusher itu dianggap bagus kalau sacknya di atas 9 kali. Di double digit tuh udah bilangnya bagus double sih. Digit udah gila double sih. Digit bagus. Benar-benar. Digit lah. Nah, Kak, next nih. Aduh, mantan pemain gua tapi enggak apa-apa lah. Lumayan lah dia dapat gaji di Titans. Ya, karena Titans kemarin juga kemarin sih ada sack gak nyampe 20 total semusim ya. Titans. Nah, Bud Dupree di mana? Nah, Titans ini kemarin musim 2020 kan mereka nge-sign Clowney, nge-sign Vic Beasley, dan dari 2 pemain itu lu tahu berapa sack dari mereka? Segini. 0, nggak ada. Apalagi Clowney namanya udah sama. Namanya udah mewakilkan gitu cara main si Badut. Itu di Tennessee cuma makan gaji buta doang si Clowney. Iya, sekarang dia di Browns ntar juga ya dia tunggu aja, Miles Garrett udah gue bukain ini gue nih, ya gue masuk ntar kalau misalnya susah gue mager gitu. Kerjaan dia lebih enteng kalau di Browns. Iya di Browns. Nah, Bud Dupree tapi lu taruh mana? Kalau sebagai pass rusher jelas Bud Dupree itu lebih bagus dibandingkan Clowney ya. Mungkin kalau as a linebacker yang lebih komplit ya Clowney sama Dupree itu bisa dibilang seimbang karena Clowney lebih bagus di run defense-nya. Oh iya. Untuk Dupree gue gimana ya? Gue termasuk ragu sih. Kayak dia tuh dalam 2 musim terakhir dia tuh bener-bener yang nunjukin kalau dia cocok jadi standar. Dan kalau nggak salah dia main pakai franchise tag ya kemarin ya. Iya, main franchise tag di Steelers. Iya, main dengan franchise tag. Cuman sayangnya cedera. Terus habis itu sebenarnya dia udah di jalur yang bener tuh, udah lagi breakout seasonnya pas lagi 2020. Cuman waktu itu sempat masuk IR ya, masuk IR. Iya, cedera ACL, sayang banget. Jadi cedera ACL, terus ya sayang banget sih dia jadi nggak bisa lanjutin musim kemarin tuh. Karena menurut gue tuh Bud Dupree itu salah satu kunci di mana TJ Watt bisa jadi pass rusher terbaik sih kemarin tuh. Karena dia tuh yang makan beberapa ya kan kemarin karena nggak ada di Bud Dupree kan TJ Watt jadi harus makan double team, triple team segala macam. Iya benar. Jadi emang kehilangan Bud Dupree itu kerasa banget buat TJ Watt juga sama buat Steelers juga. Bener. Dan ya sayang banget sih dia sekarang dari Titans. Tapi gue masih belum yakin dia bisa jadi benar-benar gue belum yakin dia bakal jadi top tier linebacker edge rusher kayak TJ Watt dan rekan-rekan yang lainnya sih. Jadi gue masih taruh dia di B untuk sekarang. Di B ya? Iya. Dupree ya? Iya, masih belum kelihatan sih. Cuman ya mungkin di Titans ya bisa nunjukin kalau dia tuh bisa jadi primary pass rusher-nya dari Titans. Oke deh. Oke. Nah, sekarang gua Leonard Floyd ini
kemarin baru pindah ke Rams ya, No ya? Ya, musim Baru lalu. pindah dari Bears dan ini jauh banget naiknya ya. Meningkat banget. Ini dia kemarin tuh 10,5 sacks, 11 kali tackle for loss, 19 QB hits. Nah, gue mau nanya dulu ke lu ya, ntar ya, daripada gue ntar dikira rada-rada sotoy gitu kan. Ini Leonard Floyd kayak gini, apa karena manfaatin Aaron Donald di double team, terus dia bisa masuk apa gimana? Kalau menurut gue selain karena faktor double team, menurut gue juga karena dia sempat punya chip on the shoulder gitu loh. Karena kan itu musim lalu itu kan kayak kontrak terakhirnya si Leonard Floyd kan. Jadi sebenarnya tahun ini masuknya free agent, cuman akhirnya di resign. Jadi ya sebenarnya dia bisa bagus ya. Mungkin driven purpose-nya dia bisa di resign sama Rams juga gitu. Tapi walaupun begitu ya salah satunya memang faktor double team sih mungkin enggak ya sebenarnya ya. Soalnya kan mereka mainnya kan 3-4. Leonard Floyd mainnya kan lebih ke arah kiri ya, left outside linebacker gitu kan. Dan beberapa playnya yang sering gue lihat nggak ngandelin kayak misalnya ada apa sih double timnya Aaron Donald gitu. Gue nggak terlalu sering lihat itu. Lebih tepatnya karena memang ya dia memang first round talent menurut gue. Tapi ya mungkin di Bears lagi nggak hoki aja sih. Mungkin Bears yang nggak bisa pakai dia. Ketika dia masuk di Rams ya akhirnya bisa dapat di resign lagi sama front office. Oke, jadi dan gue juga ngeliatnya emang karena mainnya menurut gue jauh meningkat ya dibanding pas dia di Bears. Karena menurut gue dia movementnya jauh lebih luas ya dibanding pas dia di betul. di Bears. Jadi gue taruh Leonard Floyd A. Di A. Gue taruh di A. Di B menurut gue nggak B juga, mainnya meningkat banget. Iya sih. Iya meningkat banget, jadi ya gue taruh di A gitu Leonard Floyd gitu. Oke. Next Dante Fowler-nya Falcons nih. Oh, Dante Fowler ya. Gue juga sempat bingung siapa ya, makanya gue tadi kan gue lupa lagi siapa ya. Oh, Dante Fowler ya. Iya, ini sebelumnya kan di Rams ya. Iya, Dante Fowler di Rams. Ya, sempat juga jadi anggotanya Saxonville tuh. Saxonville. Iya, Saxonville betul. Hitungannya tuh Saxonville bukan famous ya, infamous ya. Karena cepet banget bubar. Bubarnya nggak lebih dari 2 tahun nih. Iya, makanya. Dante Fowler ya, tahun kemarin Falcons sih ada rushing defense. Emang. Dan gue ngeliat juga malah gue sempat baca artikel gitu, kayak artikel tentang defense Falcons gitu buat analisis. Dante Fowler ini mengecewakan, salah satu player yang menurut fans Falcons tuh yang mengecewakan karena dia desain mahal. Dia kan datangnya free agent ya, ya maksudnya dengan kontrak yang cukup mahal tapi kontribusinya nggak maksimal gitu sama menurut fans Falcons yang gue baca di artikel, berita pas segala macam, dan gue pun setuju gitu. Soalnya jauh banget kan performa ketika di Rams dia bisa bagus, tapi kenapa dia masuk Falcons kok jadi menurun gitu performanya? Apa karena duit kah atau karena udah desain duit banyak kan, jadi udah punya duit banyak jadi nggak usah kerja yang benar-benar serius itu kan. Jadi ya C lah, Dante Fowler. C ya, Dante Fowler. Iya. C. Oke. Next, Kak, udah langsung skip aja Mas Gerard, dah. Ya. Itu tidak ada perdebatan lagi kalau tidak ada debatan lagi dah. Next. Ya mau apa lagi mau debatin Mas Gerard? Gak ada. Next. Inilah petuah sedikit aja. Ya, petuah dikit aja deh kayak petuah dikit. Kenapa dia tahu di elite gitu aja sih? Nah, shot aja lah, nggak usah panjang-panjang ini Mas Gerard deh. Iya, Mas Garrett itu dari 2018, 19, 20 3 musim beruntun dia itu double digit sacks. Udah itu jadi itu ya. Dia adalah badan gede, gerakan lincah banget ya. Dah. Iya, sudah. Nah, next gue depth chart Giants. Giants ini dia main 3-4, berarti pass rusher-nya Lorenzo Carter sama Ocean Shimi. Oh, tapi mereka ini ya baru kemarin ngedraft Aziz Olujari ya.
Ya Aziz Ojulari tuh. Ojulari. Sorry. Tapi kalau gua cek juga ini Giants kemarin itu walaupun ya paling dominan kan pastinya Leonard Williams ya. Cuman Ya. sisanya ini ya ampun seknya si ada nih. Paling yang tertinggi keduanya aja Dexter Lawrence 4 sek loh. Wow. Nah ini kalau ini sekarang gue hitungannya belum masukin Aziz Ojulari ya. Ojulari sih? Ojulari ya. Gue ya, taruh Ojolari, jangan lari. Nah, ini gue taruh Giants di tier yang belum ada isinya deh, di trash deh. Siapa yang bagus? Kagak ada. Itu. Nah, next. Ya. Brandon Graham. Ya, Brandon Graham. Ya Brandon Graham sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, maksudnya tahun lalu pun bagus sebenarnya untuk ukuran defensive end kayak dia yang udah berumur gitu lah. Masih perform, dia masih perform bagus, dia masih bisa bikin 8 sack, which is di umur yang dia yang sekarang udah 33 tahun ya. Ya masih bisa compete udah high level, walaupun mungkin nggak, maksudnya performance dia nggak sebagus kayak udah waktu zaman Eagles Super Bowl gitu ya, enggak. Ya kemana faktor umur juga, faktor usia gitu. Tapi balik lagi kalau dia masih bisa compete di umur yang udah tua sih ya masih bagus. Cuman memang Eagles nih emang tim personalnya udah pada tua semua sih. Iya, betul. Udah pada berumur semua. Sisa-sisaan Super Bowl ya gue taruh di B lah. Di B ya. Oke. Nah, Kak, Trey Hendrickson yang sekarang di Bengals. Ini lagi-lagi tricky juga sih, karena kita baru ngelihat Trey Hendrickson bagus tuh kan kayaknya musim ini ya. Benar-benar musim lalu. Kayak sebelumnya ya dia ya cuman kayak kayak asistennya dari Cam Jordan. Iya benar. Iya. Ya dia di antara defensive line yang isinya Cam Jordan, terus habis itu dulu tuh ada Sheldon Rankin, kemarin juga ada David Onyemata, iya. Dan ya dengan defensive stance kemarin tuh juga yang emang stack banget sih. Menurut gue baru akhirnya dia bisa nunjukin kalau dia tuh pass rusher yang bagus dia baru musim ini. Ya dan langsung bagus loh, 13,5 sack di musim kontraknya dia nih, kebetulan di musim kontraknya dia, dan karena udah 13,5 sack, ya udah dia cash in, dia ke free agent, desain sama Bengals, mahal itu, dan ya hitungannya ya breakout seasonnya dia lah adalah musim kemarin. Tapi gue nggak tahu nih, gue belum yakin dia bisa ngulang musim yang sama kayak musim 2020 sih. Jadi kalau misalkan gue lihat secara keseluruhan, itu gue akan taruh dia di B. Di B. Karena ingat, harga mahal belum tentu bagus. Betul. Harga mahal belum tentu bagus. Dan ya kalau misalkan cuma musim 2020 doang, lu bisa taruh dia di elite atau A sih. Cuman ya kalau untuk dia selama 4 tahun di Saints dan ya di Bengals juga dia bakal jadi pass rusher utama, dan kita belum tahu sih skema defense-nya Bengals tuh kayak gimana. Jadi belum ada bukti kalau dia bisa ngulang kayak 2020 sih. Oke. Nah, gue Justin Houston, tapi dia baru pindah ke Ravens ya setelah kemarin di Colts. Memang Ravens ini kemarin sih ada pass rushing. Calais Campbell juga kemarin itu sacknya kalau nggak salah ya ini sih dikit gede-gede banget sih Calais Campbell. Cuman Calais Campbell kan hitungannya defensive tackle ya. Ya kan? Kemarin itu Calais Campbell itu sacknya ada 4 sack, cuman kan dia nggak main 4 game. Nah, yang paling tinggi aja ini Matt Judonnya aja udah pindah ke Patriots. Oh iya, Matt Judon. Nah kan, jadi mereka di free agency ambil Justin Houston. Kemarin itu Justin Houston bikin sacknya sebenarnya buat ukuran veteran juga ini ya. Juga lumayan ya, 8 sack loh. Iya kan?
Iya, dan dulu tuh 2014 itu dia bikin 20,5 sacks gitu. 22 loh. Masih yang megang masih si ini yang megang. Sebenarnya sih ada sebenarnya Pro Football Reference udah ngerevisi gitu, ngambil data sack dari 1960 katanya udah ada yang lebih tinggi lagi daripada Michael Strahan. Cuman gue lupa siapa. Iya. Nah, 22 sack lo gila pas 2014 ya. 14. Gila. Nah, cuman gue khawatirnya Ravens ini nggak bisa menopang potensi yang walaupun ya sebenarnya udah tua, cuman masih nggak bisa ngebantu Justin Houston. Justin Houston. Jadi gue sih tetap taruh dia di A ya. Gue taruh di A. Cuma kalau misalnya Ravens yang nggak bisa ngeluarin emang apa tuh potensinya Justin Houston buat jadi premier pass rushing, menurut gue bakal ngedrop. Cuman buat skill wise gue taruh di A gitu. Nah, next Daniel Hunter-nya Vikings. Oke. Bentar, mau nambahin dulu yang Ravens. Sebenarnya Justin Houston sekarang udah bisa dibantu sih sama kemarin baru drafting Jason Owe ya. Oh, Jason Owe. Iya. Defensive end, jadi ya harusnya bisa ngebantu Justin Houston lah. Oke. Daniel Hunter, gue langsung aja straight elite. Oh, straight elite. Iya. Walaupun kemarin cedera tapi tahun 2019 kan 14,5 sacks ya, itu gila sih. Cuman oke lah 2020 mungkin kita nggak banyak lihat dia, bahkan nggak main gitu. Nggak main, iya. Bahkan nggak main. Tapi ya kalau misalnya dia sehat sih ngeri sih menurut gue. Iya benar. Gue setuju sih. Kemarin juga sebenarnya Vikings sih ada sack sama run defense-nya gara-gara nggak ada Daniel Hunter. Sakit semua di line-nya, Betul. Benar. Berarti lu taruh di ini ya, elite ya? Elite. Oke. Nah, kalau lu lagi udah Joey Bosa dah. Kok gampang-gampang ya? Mas Garrett, Joey Bosa. Iya. Udahlah ya. Iya, langsung ya. Udah. Langsung. Mau ngomong dikit ya Joey Bosa. Nah, atau gue gini deh, gue tanya deh. Adanya kan juga jago. Iya. Iya kan? Lu masih lebih prefer siapa? Joey Bosa apa Nick Bosa? Sekarang ya? Joey lah. Joey ya? Joey. Okay. Kalau gue malah adanya. Kenapa Nick? Karena kalau melihat dia dari rookie seasonnya dia, Nick Bosa datang langsung bisa bawa defensive 49ers langsung bagus banget dan langsung bawa ke Super Bowl. Efeknya kerasa banget kalau menurut gue daripada Joey ya. Okay. Joey kan tidak disupport dengan linebacker yang bagus dulu. Iya sih. Tidak punya linebacker yang bagus. Ya kalau Nick Bosa udah langsung masuk, udah ada Fred Warner, Eric Armstead, D. Ford, terus habis itu defensive back-nya ada Richard Sherman waktu rookie season tuh. Jadi ya udah. Jadi mungkin ya efeknya kelihatannya lebih lengkap dari 49ers ya, karena timnya lebih komplit ya? Lebih komplit. Oke. Next, ini kemarin sayang sekali cedera ya Chandler Jones. Cuman kalau dia main, kalau main Chandler Jones ini gila. Ya mungkin memang sama tim-tim lain kan pasti yang disorot QB ya. Cuman Chandler Jones ini buset dah statsnya ngeri banget di Arizona selama dia di Cardinals aja itu dia sacknya gak pernah di bawah double digit lah. Iya, kecuali musim dia cedera ya. Iya, kemarin cedera sayangnya. Dan nih udahlah elit lah. Udah pastilah Chandler Jones gila banget dia. Ya, fun fact dikit. Chandler Jones ini adalah adiknya dari juara UFC kelas berat menengah. Itu John Jones. John Jones itu punya adik ini, adiknya Chandler Jones. Tuh buat kalian nonton UFC pasti tahu John Jones kan yang selalu kontroversial itu kan. Iya, dan kakaknya Arthur Jones juga pernah main di NFL. Kalau nggak salah main di Ravens dia. Jadi tiga-tiganya tuh atlet tuh. Jadi kelihatan kenapa dia bisa jago banget tuh karena emang keluarganya tuh keluarga atlet. Iya. Oke. Nah, ini mah Cameron Jordan kenapa elit deh. Ini banyak tahu nih pass rusher elit.
Apakah saya perlu menjelaskan? Coba kenapa ada Cam Jordan elit dah. Dulu lihat aja deh statsnya, dia dari awal dia rookie sampai sekarang nggak pernah absen main game, sack-nya itu selalu tinggi loh. Nah, dari dulu Denu tuh. Kenapa tuh udah elit. Ya, walaupun mungkin tahun lalu bisa dibilang stack-nya agak rendah ya, 7,5 ya. 7,5 Faktor usia sih, ya 32 lah maksudnya untuk standar pemain NFL udah cukup tua. Tapi ya masih bisa bikin 7,5 sack dan 34 tackle, ya berarti dia jelek. Dan toh kalau misalnya nggak ada Cameron Jordan, asli itu defensive sign anjir gitu. Anjir ya. Iya. Hendrickson mungkin angkanya nggak sebanyak itu kali ya kalau nggak ada Cam Jordan. Enggak. Oke, sip. Next. Enak ya? Elit, enak ya, prestasi banyak yang elit ya. Kayaknya cornerback juga banyak yang elit nih kayaknya ya. Cornerback nih ya. Gampang lah. Nah. Tapi ntar abis ini kita minggu depan ntar gue kasih tahu pasti. 99 Club. Nah, yoi. Nah, Kak, DeMarcus Lawrence. DeMarcus Lawrence. Cowboys. Gimana ya, dia itu punya potensi untuk jadi elit, cuman kadang suka nggak konsisten sih. Kadang tiba-tiba jadi bagus banget, kadang tiba-tiba kok kemana DeMarcus Lawrence ini ngilang. Iya. Tiba-tiba ngilang. Makanya defense-nya Cowboys ya ancur-ancuran karena ya butuh seorang leader di defense, di bagian defense-nya, dan harusnya itu DeMarcus Lawrence yang ngisi karena dia udah dibayar mahal, terus habis itu sempat ngambek-ngambekan di franchise tag sampai akhirnya dikasih kontrak, tapi pas dikasih kontraknya nggak sesuai harapan ternyata. Dia tuh 2017 sama 2018 itu musim terbagusnya dia sih. Dia dia dapat double digit sacks. 2017 ini 14,5 sack, 2018 10,5. 2020 6,5 sacks, tapi pressure-nya masih oke sih, walaupun nggak tinggi, walaupun nggak setinggi musim-musim sebelumnya. Ya, gue sempet tempted untuk naruh di elite, cuman gue nggak kayak rada kecewa aja sih. Kayak gue kirain tuh DeMarcus Lawrence harusnya bisa masuk elite, tapi kalau dari performanya kemarin sih dia palingan cuma di A sih. Di mana tadi? Di tier A. Di tier A. DeMarcus Lawrence. DeMarcus Lawrence. Gue nggak akan taruh di B karena dia terlalu bagus untuk masuk ke tier B itu. Tier B itu yang masih belum proven lah. DeMarcus Lawrence ini proven. Dia itu udah ketahuan dia pernah bagus, dan dia pantas lah dapat kontrak gede. Cuman ya ketika lu udah nge-sign pemain dengan kontrak segede DeMarcus Lawrence, terus habis itu di tim yang segede Cowboys, terus defense lu selain lu mungkin hampir dibilang hopeless, ya lu harusnya bisa jadi bisa jadi leader buat defense lu, dan lu seenggaknya ada effort lah untuk bikin ya at least double digit sacks lah gitu. Jadi nggak gue taruh di elite, tapi gue taruh di A aja. Oh, oke. Nah, next gua Carl Lawson yang baru pindah dari Bengals ke Jets. Menurut gua ini bakal membantu ini juga ya, bakal ngebantu siapa si kocak tuh, si ini Quinnen Williams ya. Nah, ini kalau gua cek ya, Carl Lawson ini memang sack-nya kalau dilihat cuman 5 berapa nih? 5,5. Cuman dia QB hits-nya 32 loh. Gila, 32 ini termasuk top ini di total stats. Terus juga Carl Lawson pressure-nya aja 44. Iya kan? Cuman ya mungkin sayangnya mungkin ya kalau gue di film tadi memang dia speed-nya rada kurang. Ya kan? Nah, Carl Lawson gue taruh di, kalau buat di Jets gue taruh di B dulu deh, Carl Lawson. Di B? A mungkin A ya, gue bakal taruh A kalau nih stat sack-nya lebih tinggi daripada 7, gue taruh. Ini dia ibaratnya nih stats yang lebih detailnya yang orang pada nggak tahu kan kebanyakan, ya kan? Karena kan nggak sering dikasih lihat kan. Dia emang pressure sama QB hits-nya gede, cuman ya
masalah itu hasilnya dari 2 itu dijadiin sack kecil gitu. Jadi menurut gua Carl Lawson di B sih, belum A. Kalau angka sacknya tinggi A deh beneran. Ini masalah angka sacknya aja nih yang kurang tinggi gitu buat Carl Lawson. Gue sih bakal yakin Carl Lawson kayaknya ya menurut gue ya, kayak ini Carl Lawson bakal kayak Leonard Floyd pas pindah ke Rams. Oke. Menurut gue. Jadi ya ini jadi ya udah ini gue taruh di B gitu. Next. Udah. Oh lu mau taruh di sini? Enggak lah, kalau itu tadinya sih gue mau naruh di A ya. Oh, oke. Karena gue tadinya karena jujur gue kurang puas sama performance Khalil Mack musim lalu. Karena ya standar dia tuh tinggi gitu loh. Cuman dia tahun lalu sacks-nya cuma 9 sih. Ya tapi walaupun gitu akhirnya gue gak jadi taruh di A, tetap gue balikin Khalil karena presence dia sebagai outside linebacker itu luar biasa, bikin offensive tackle tuh ya bayangin loh, one on one sama Tristan Wirfs dibanting. Iya, satu tangan loh. Satu tangan anjir. Tangan. Buset dah. Jadi oke setelah. Iya. Tristan Wirfs berarti dikasih welcome to big league ya. Welcome to NFL moment itu. Welcome to NFL moment. Welcome to NFL ya. Ya walaupun secara statistik mungkin nggak memuaskan, cuman balik lagi gue balikin dia ke Khalil karena presence dia di Bears itu sepenting itu. Lebih penting daripada Justin Fields. Oke. Kalau misalnya jadi starter beneran di week 1. Iya, betul. Dan mungkin ini kali angka sack-nya turun gitu karena sering di double team kali ya. Betul. Nah, ya kan. Sering di double team ya. Ya karena Khalil Mack ya lu lihat aja enggak di double team pasti lolos. Cuman ya lu lihat aja banting satu orang aja pakai satu tangan bisa. Ya Allah. Next. Nah, ini gini. Sebenarnya di Broncos kan ada Von Miller sama Bradley Chubb kan. Gue tadi mau naruh logo Broncos cuman kan pastinya Von Miller ini udah jadi household name ya kan. Household name ya kan. Tapi sayangnya kemarin cedera. Nah, makanya tetap gue masukin Von Miller. Nah, Kak. Von Miller ya. Von Miller itu sekarang udah umur 32. Ini lagi-lagi fun fact dikit lagi. Ini dia salah satu graduate dari 2011 draft 2011 juga nih. Jadi di tier kita kali ini 2011 draft itu punya perwakilan ada Von Miller. Terus di situ juga sebenarnya ada JJ Watt juga, cuman ya kita masukinnya Chandler Jones kemarin, Cam Jordan, Justin Houston, dan jadi kalau menurut gue pass rusher itu adalah posisi yang termasuk paling awet kalau di defense ya. Jadi kadang mungkin usia belum tentu bisa pengaruhin performa mereka sih. Buktinya Brandon Graham itu yang di tier ini yang paling senior itu masih bagus sampai sekarang. Betul. Untuk Von Miller, gue nggak berani masukin elite sih kan. Mungkin akan dia habis cedera tuh punya ya sedikit drop dari zaman-zamannya dia, masih bagus banget sih. Mungkin sekarang gue akan taruh dia di tier A kalau sekarang. Tier A ya. Tier A. Okay. Bukan karena usia tapi concernnya karena cedera aja sih, karena dia habis sembuh dari cedera yang parah banget, sampai semusim tuh dia nggak main, jadi perlu penyesuaian lagi untuk bangun chemistry lagi sama Bradley Chubb. Ya mungkin aja nih defense-nya Broncos nih dengan ada Von Miller ini bisa jadi defense yang patut ditonton ya Dil ya. Iya benar. Karena masih sebenarnya masih 2 minggu lagi kita bahas defensive back, cuman kalau gue lihat dikit itu stats depth chart-nya defensive back-nya menurut gue deep banget. Deep banget sih defensive back. Iya. Apalagi kemarin kan salah satunya rookie-nya bikin pick six kan, Patrick Surtain. Nah. Iya. Itu makanya.
Jadi patut ditonton nih defense-nya Broncos. Apalagi kalau apalagi out lagi kemarin QB1 kayaknya udah di-lock tuh sama Drew Lock. Mainnya bagus banget kan. Mantap. Bye Rodgers berarti. Emang Rodgers mau ke Broncos? Rumor. Jadi jadi Von Miller udah di tier A gitu ya. Next, gua Nick Bosa ini kalau gua taruh elite masih terlalu cepet menurut gua. Dia kan sekarang tahun ketiga ya. Yes. Tapi emang di rookie year-nya gue akuin dia mainnya bagus banget. Impact-nya tinggi banget ke 49ers buat nge-pass rushing-nya. Cuman gue taruh elite, balik lagi masih terlalu cepet, makanya gue taruh di A. Semoga dia gak cedera lagi. Kemarin sayang sekali cederanya ACL ya. Emang kemarin tuh week 2 2020 tuh emang week yang massacre ya buat apalagi buat para fantasy players ya. Tuh jangan lupa yang fantasy players ikutin Zero Bust tuh di kita. Nah, ini buat taruh B gak cocok, taruh C gue dikira orang gila kan. Nah, A sih. Gue masih belum taruh dia di elite karena masih terlalu cepet ya. Kecuali kalau, nah makanya nih kalau misalnya musim ini bisa double digit sack, udah dah elite deh menurut gue. Betul. Nah, next, Emmanuel Ogbah. Kemarin kan Dolphins ngedraftnya Jalen Phillips ya. Jalen Phillips. Nah, tapi kita masukin Emmanuel Ogbah deh, karena kemarin Emmanuel Ogbah itu sacknya tinggi loh, double digit. Nah, Emmanuel Ogbah taruh mana? Iya. Emmanuel Ogbah dan maksudnya nggak cuma Ogbah doang. Kalau misalnya as a collective itu mereka juga punya Christian Wilkins. Ya, dua orang yang maksudnya tipikal yang gede lah, buff gitu. Jadi untuk Ogbah sekarang mungkin gua mau dibilang taruh di A sih belum banget sampai A karena memang benar-benar baru bagus itu musim lalu sih menurut gue ya. Baru benar-benar bagus itu musim lalu, jadi ya sebenarnya belum proven banget as a player. Jadi mungkin untuk sekarang nih gue taruh di B dulu deh. Di B dulu. Okay. Soalnya gue melihat potential defense-nya Miami ini gede banget. Potensi mereka buat bisa compete buat lolos playoff gede banget. Jadi kan, dan tambahan juga musim lalu kan sebenarnya Miami itu hampir masuk playoff juga karena sangat-sangat kebantu dengan defense. Itu aja. Oke. Kak, ini pasti baru tahu ya. Karena gue cek, wah ini bagus juga nih. Karena ternyata di Lions itu ada yang bagus ya. Ternyata selain TJ Hawkinson ya, kemarin sayangnya Okuda kan ya walaupun sebenarnya ada main bagus tapi cuman yang disorot kan dia keseringan kena burn ya, sayang sekali. Nah, ini namanya Romeo Okwara yang kemarin bikin 10 sack loh lah, tuh kan baru tahu nih pasti yang iya Romeo Okwara betul. Iya, Romeo Okwara. Nah, Kak, lu tahu mana Romeo Okwara? Romeo Okwara, dia itu adalah pemain dari 2016, dia masuk undrafted, sempat masuk ke Giants, habis itu di Wave, habis itu di-sign sama Lions, dan sekarang dia udah dapat kontrak baru sebagai pemain. Dan kemarin ya udah lu bilang juga dia bikin 10 sack dan juga total pressure-nya itu di atas 30, which is sebagai pass rusher itu bagus banget sih. Kita sebagai pass rusher, dan dia ini super underrated banget. Dari 2018 dia juga bikin double digit pressure sejak dia masuk ke Lions. Dan gue bisa ngelihat dia punya breakout season musim 2021 karena ya gue ngeliat Dan Campbell dan pelatih dan coach-coachnya ini bakal mentingin defense sama run game sih. Jadi kemungkinan Okwara bakal main peran penting lah di defense-nya Lions untuk musim ini. Mungkin belum gue taruh di tier yang sama kayak Brian Burns dan kawan-kawan ya, atau Nick Bosa, Von Miller, dan lain-lain. Gue ngelihatnya dia masih di tier yang sama kayak Bud Dupree di B. Di B? Di B.
Walaupun ya dia super underrated banget, cuman ya dia belum benar-benar jadi yang ancaman utama buat offensive line lawan. Jadi gue masih belum terlalu yakin bisa masuk ke tier yang lebih tinggi lagi. Jadi tier B menurut gue udah cukup buat dia. Tapi bisa ada kemungkinan dia bisa naik ke tier A atau bahkan tiba-tiba dia masuk ke elite gitu. Ya kita lihat aja ntar musim 2021. Oke. Nah, ini next QTP kan gue belum perhatiin banget ya cara mainnya, dan ini juga Noah kayaknya lagi izin juga kan. Nah, gue bakal skip dulu ya QTP. Mungkin Noah yang bisa lebih jelasin lebih lengkapnya karena kan dia rookie expert kita. Nah, gue bakal gue dapat Za'Darius Smith dah nih, udah nggak usah didebat nih mah banyak banget dia ternyata yang tier elite. Emang banyak pass rusher tuh banyak sebenarnya. Ya Za'Darius Smith itu ya Packers itu yang bagus nggak cuman Rodgers sama Adams aja. Za'Darius Smith tuh gila nih orang mainnya. Dia mungkin kalau gue lihat mungkin lincahnya kurang ya, cuman di powernya gila sih Za'Darius Smith. Ngeri banget gue ngeliatnya. Makanya kemarin Za'Darius Smith bikin sacknya aja 12,5 loh. Ya turun 1 dari 2019, cuman kan ya masih elite lah ini angkanya 12,5 sack. Ya udah Za'Darius Smith ya elite gitu. Nah, gue ingetnya Za'Darius Smith itu didikannya dari ini Terrell Suggs dari Ravens. Nah, iya didikannya bener. Bener-bener didikannya banget dari Terrell Suggs. Iya. Sekarang beneran jadi kayak Terrell Suggs mainnya. Iya, makanya. Dulu kan di Ravens kayaknya kurang banget ya. Sama rookie kan. Ya, karena jadi backup. Jadi backup sekarang di Packers. Buset nih orang. Nah, Noah ada datang nih, No. QTP gimana menurut QTP di Colts? QTP ya masih belum proven sih sebenarnya, kan baru di draft juga ya dari 2021 kan, di draft dari Michigan gitu. Cuman potensialnya gede sih emang. Tapi ya sepotensial kita belum lihat. Maksudnya kita belum lihat gimana dia bakal perform gitu di musim ini. Ini dibilang trash sih enggak ya, soalnya kan ya di draft di round 1 berarti dia bukan talent yang jelek gitu. Talent yang benar-benar bagus. Bahkan dia projected-nya sebenarnya top 20 gitu, top 20 draft pick, tapi kan akhirnya dia fell off ke nomor 21. Dan sebenarnya juga bagus karena itu kan juga benar-benar untuk straight gantiin Justin Houston kan. Memang agak ini sih, chipnya tuh rada gede ya, soalnya bakal ngegantiin Justin Houston si QTP. Jadi untuk saat ini sih ya gue taruh C dulu lah. C dulu ya? Ya, karena masih belum proven. Oke. Next, gua deh, gak boleh Oka. Gak boleh. Karena yang habis ini juga gak gua, tenang aja. Kita tukeran aja. Tenang aja. Nah, ini, sampah. Texans ya? Straight to the point dia, langsung. Mana? C atau trash? Trash. Oke. Karena ya lu lihat aja Pak, kemarin itu dia sacknya Texans yang paling tinggi aja itu. Gue sambil nyari karena. Ini kalau nggak salah ini siapa, Zach Cunningham tuh most tackle ya? Kalau nggak salah ya. Kan inside linebacker buat minggu depan. Iya inside linebacker. Iya buat minggu depan. Nah, si punya defense. Ini masalahnya tuh ya ya aja kan JJ Watt main full ya sebenarnya ya main full cuman 5 sack, cuman kan karena ya udah memang umurnya mungkin ya. Ya nextnya Whitney Mercilus 4. Mau gimana lagi Pak? Mau taruh di mana lain selain trash? Udah. Nah, coba deh Kak, gimana kalau dari lu deh, fansnya deh. Oke. Ya, emang untuk defense itu masalahnya ada di sack sama takeaway. Takeaway itu interception sama fumble. Iya, sama fumble. Dan kemarin tuh bener-bener kurang banget untuk pressure, untuk sack, untuk QB hits, itu bener-bener gak ada ancaman sama sekali. Semuanya itu Bang. Itu bahkan semuanya JJ Watt ya udah tua, udah 31 sih, dan sering udah lama cedera juga. Whitney Mercilus ini lagi-lagi resign yang patut dipertanyakan kalau menurut gue. Dia tuh B aja, cuman dapat
kontrak yang segede pass rusher premium gitu. Nah, itu. Itulah masalahnya kenapa mereka nggak bisa bikin ya defense-nya kok nggak bisa kayak 2016 gitu. Gue kangen banget sih sama musim 2016 pas JJ Watt, ya walaupun JJ Watt cedera tapi defense-nya tuh salah satu yang paling bagus di NFL dulu tuh 2016, 14 ya jauh lah dibandingkan sekarang. Apalagi mereka juga nggak bisa bikin pick, nggak bisa force fumble, interception-nya paling buncit, terus ya total turnover-nya juga paling terakhir di NFL. Ya udah, ya lu bisa lihat sendiri Watson sampai ngambek keluar itu gara-gara ini. Bahkan JJ Watt pun sampai keluar loh. Aduh, sampai ada bingung. Mana tim? Itulah. Oke deh. Nah, next, kau udah lu orang gila kalau naruh dan apa ya TJ Watt elit deh. Ya udah, ya leading NFL di sack mau gimana lagi. Dan kalau nggak salah dia dari sejak 2018 juga double digit terus kan dia. Udah double digit iya. Ya udah, mau gimana lagi. Sama kayak Mas Garrett. Fix. Nah, kalau pandangan gue kalau gue ya sebagai fans Steelers, gue sih penasaran gini kan, Dupree udah pergi ya. Sekarang itu yang kalau cek di depth chart yang bakalan jadi tandemnya TJ Watt itu ini bukan Melvin Ingram ya, tapi Alex Highsmith. Nah, Alex Highsmith ini sama preseason gue liat mainnya bagus banget, bener-bener lincah banget, gila movementnya kenceng banget, apalagi dia pakai spin move kenceng banget. Nah, cuman gue masih belum yakin dia bakal jadi pengganti Dupree yang bisa ngebantu TJ Watt gitu. Makanya gue penasaran sih nih TJ Watt apakah gue kayaknya gue prediksi ya mungkin TJ Watt bakal turun dikit tapi masih double digit gitu, tergantung dari Alex Highsmith gitu. Kalau skill mah udah nggak usah ditanya nih. Nah, Ya. Chase Winovich ya itu. We know. Kan dapat Matt Judon kan di. Ya, Matt Judon tuh. Ya. Chase Winovich. Gue mau taruh dia di A itu kayak masih terlalu bagus menurut gue. Cuman kalau mau taruh di B pun juga kayaknya gue taruh B deh. Kayaknya gue taruh B ya. B. Untuk sekarang Chase Winovich karena gimana ya gue jelasinnya sih. Si Patriots ini kan kalau misalnya tahun lalu tuh defense-nya tuh ada, cuman rushing defense-nya nggak ada. Iya, benar. Rushing defense-nya nggak ada, terus dan juga kayak ya mungkin bakal kebantu dengan Matt Judon ya, bakal kebantu banget sama Matt Judon. Dan Wino sih tahun lalu menurut gue nggak terlalu perform lah. Performnya tuh menurut gue di bawah ekspektasi ya. Jadi makanya gue nggak mau dia naruh di A karena memang belum proven as a defensive end gitu. Jadi ya udahlah gue taruh di B aja. Sebenarnya kalau misalnya di angka pun ada gitu, secara statistik ada. Maksudnya presence-nya ada, cuman menurut gue masih belum cukup buat impressing me itu still not enough. Jadi gue taruh di B dulu deh. Oke, di B ya. Sip. Terakhir gua Chase Young. Gila nih Chase Young. Tuh lu lihat deh. Lu lihat dah nih ya. Lu lihat ya. Nih. Rambutnya kayak gitu deh, kayak predator bener dah. Emang sesuai emang julukannya deh, predator. Cuman kalau gua taruh elite, lagi-lagi ini kasusnya kayak Nick Bosa terlalu cepet. Betul. Jadi gue taruh di A karena memang Chase Young ini mengerikan emang. Dan juga kayak produk-produknya Ohio State tuh secara defense bagus-bagus, dan ini banyak yang lulusan Ohio State semua loh di sini di list kita. Joey Nick. Iya. Terus Chase Bosa dua-duanya. Terus ini siapa ya? Ya dua Bosa itu sama Chase Young udah ngelegitimasi Ohio State sebagai produser dari defensive end. Betul. Iya, makanya tiga-tiganya top 3 lah. Top 3 pick. Iya. Nah, cuman lagi-lagi gue bilang Chase yang emang rookie seasonnya ya kan Chase menang Leroy, iyalah.
Tapi ya buat masukin ke elit masih nggak cocok karena masih terlalu cepet. Makanya gue taruh di A, taruh di B, gue dikira orang gila. Iyalah, A lah. Nah, jadi udah itu ini tier Edge Rusher akhirnya ya. Tier elit banyak banget keisi ya. Akhirnya ya. Ya kan. Nah, dari QB sampai defensive tackle kemarin elitnya kayak dikit banget. Nah, akhirnya nih elit banyak. Nah, next week kita bakal bahas inside linebacker. Nah, inside linebacker nih akhirnya Texans nggak pakai logo tim. akhirnya. Tapi nanti minggu depan lagi defensive back ya logo tim lagi. Nggak apa-apa. Akhirnya ada satu posisi yang kita bisa ada bisa sedikit dibanggakan lah. Iya. Karena terakhir yang Texans yang nggak pakai logo tim ya QB Deshaun Watson. Ya itu aja udah belum tentu di tim. Iya makanya sekarang aja belum di tim. Nah itu jadi next week kita bakal bikin tier inside linebacker. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama tier listnya atau nggak setuju? Tulis aja di komen. Thank you udah nonton. Thank you Oka sama Nuha udah join. Jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasinya sama nonton biar update sama NFL Indonesia. Dan thank you lagi the 2K subscribers. Sekarang kita coba naikin ke 3K subscribers ya. Jadi 3K. Thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya. Dadah.